Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, a'udzu billahi as-samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Al-ayat. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan siang hari ini, di sela-sela kesibukan yang kita laksanakan pada hari ini, kita masih bisa menyempatkan waktu untuk dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam upaya melaksanakan salah satu daripada perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat sunnah. Mudah-mudahan gerak langkah kaki kita dari tempat yang masing-masing menuju tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kesungguhan kita untuk selamanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, sudah saya sampaikan di mukadimah bahwa perintah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat ini sesuai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan dalam surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat sudah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, dan demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hal ini digambarkan dalam satu hadis dalam kitab Bulughul Maram, dikatakan barang siapa yang sudah datangnya hari Jumat, maka dia segera mandi besar dalam hal ini, lalu dia berwudu, lalu melangkahkan kaki ke masjid, melaksanakan ibadah sholat 2 rakaat sebelum imam naik mimbar, lalu melaksanakan ibadah sholat Jumat bersama dengan imam, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan ampunan dari Jumat yang lalu ke Jumat yang ini ditambah dengan 3 hari. Itu merupakan suatu gambaran dari Allah betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun bagi orang-orang yang senantiasa selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, begitu Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai jangankan kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, dari berwudunya saja kita melaksanakan dengan stamina, dengan baik, sesuai dengan cara bagaimana Rasulullah berwudu, maka setiap air yang berjatuhan dari tubuh kita sering berpulang dosa-dosa kita berguguran. Ikhwatu iman rahimakumullah, begitu pula ketika kita datang ke masjid melakukan kaki kanan kita sebelum kita masuk ke masjid dengan mengucapkan Allah Maghfirli Allah barakatika, ya Allah bukakanlah pintu rahmat untukku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan limpahkan rahmatnya bagi mereka yang senantiasa melakukan kaki ke masjid. Lalu saya berdoa, Allah Maghfirli Allah barakatika, ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Kenapa yang kita senantiasa harapkan yaitu bakhil dan rahmat? Karena itu adalah merupakan kunci untuk memasuki surga yang begitu indah dan Allah siapkan bagi kita sekalian. Iman rahimakumullah. Begitu pula keutamaan ibadah sholat Jumat Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan ketika mereka datang satu persatu masuk ke masjid. Di awal masuk, maka barang siapa yang datang di awal masuk, maka dia berkurban pahalanya dengan seekor unta. Yang kemudian maka dia seolah-olah berpahala beribadah atau berpahala berkurban dengan seekor unta. Yang datang kemudian dia seolah-olah berpahala berkurban dengan seekor kambing atau domba. Yang datang kemudian dia seolah-olah berpahala dengan berkurban seekor anjing. Dan yang datang kemudian seolah-olah dia berpahala dengan berkurban dengan sebutir telur.
Hadirin iman Allah, itulah bagaimana kita harus mengetahui bagaimana keutamaan apabila kita datang maupun hari Jumat dan datang lebih awal, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang begitu besar, begitu banyak. Iman Allah, bagaimana posisi malaikat ketika datang di awal waktu? Malaikat berada di depan pintu untuk menulis siapa saja yang datang pada awal waktu. Nah, ketika khotib sudah meninggal, malaikat sudah tidak di pintu lagi, datang di depan untuk mendengarkan imam atau mendengarkan khotib ketika berkhutbah. Iman Allah, begitu banyak keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah, keutamaan orang-orang yang datang pada hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, terutama yaitu datang pada awal waktu. Iman Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan di ayat selanjutnya, "Faiza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah di muka bumi ini, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Iman Allah, tidak hanya ibadah sholat secara ritual saja yang senantiasa Allah gambarkan bagi kita sekalian, tetapi kita juga harus berusaha berikhtiar mencari kasar bagi orang-orang atau nanti bagi orang-orang yang ada di rumah kita, keluarga kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang demikian. Ketika ibadah dilaksanakan dalam keadaan utama, di awal waktu juga ibadah secara kita bekerja juga senantiasa kita tunaikan sesuai dengan Allah gambarkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan ayat 10. Iman rahmatullah, di hari ini kita telah melaksanakan sholat Idul Fitri. Di hari ini kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang senantiasa kita rindukan. Apabila kita melihat riwayat orang-orang salafus saleh ketika mau datang ibadah bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya, mereka senantiasa seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa didatangkan atau kita hadir bersama mereka pada saat kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita semua merasa sedih bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena di bulan Ramadan banyak sekali keutamaan yang Allah hadirkan bagi orang-orang yang beriman, terutama meraih ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam rahimahullah di dalam kitab, di dalam riwayat Muttafaqun alaih dikatakan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-shaimi faruhatun inda iftari wa farahatan inda liqa'i rabbih. Orang yang saum akan memperoleh dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat berakhirnya ibadah saum, yaitu ketika berbuka, dan kebahagiaan saat berjumpa dengan Rabb yang Maha Agung kelak di akhirat kelak. Iman rahmatullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan kepada kita sekalian ada beberapa kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman ketika melaksanakan ibadah saum. Pertama adalah ketika berbuka. Ketika kita berbuka puasa, kita mendapatkan kebahagiaan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan yang sangat berbahagia bila bisa digambarkan kita saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurus kita dari semenjak kita dalam rahim ibu kita sekalian sampai kita mati diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berbahagia. Bagi siapa itu? Bagi orang-orang yang beriman, yang senantiasa beribadah di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah-ibadah tahun, ibadah-ibadahnya. Iman beriman, rahimahullah. Oleh karena itu, patutlah kita berbangga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang, memberikan kepada kita banyak sekali keutamaan bagi orang-orang yang mukmin untuk meraih maghfirah-Nya. Di dalam salat saja hadirin, di dalam salat saja, di dalam doa kita melaksanakan ibadah salat, terutama dalam gerakan duduk di antara dua sujud dengan bacaan Rabbikfirli warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Diawali dengan Rabbikfirli, ya Allah ampunilah aku. Diakhiri dengan wa'fani, ya Allah maafkanlah aku. Di situ kita sadar diri bahwa setiap manusia tidak ada yang mencari dari dosa. Setiap manusia selalu melakukan dosa. Bagaimanapun kita seorang yang beribadah, tapi pasti kita melakukan suatu dosa.
Oleh karena itu Allah memberikan peluang bagi kita agar kita memohon ampun kepadanya dengan bacaan Rabbi firli warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Diawali dengan memohon ampun kepada Allah, diakhiri dengan meminta maaf kepada Allah, di tengah-tengahnya kita meminta kepada Allah baik dalam keadaan urusan dunia dan akhirat. Warhamni, memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Warzuqni, agar senantiasa kita ditutupi aib-aib kita. Warzuqni, senantiasa kita memohon kepada Allah diberikan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Warzuqni, semoga kita diberikan atau ditinggikan harkat derajat kita di dunia dan akhirat. Ini luar biasa. Kalau kita tahu artinya ketika kita melaksanakan ibadah sholat, insya Allah hati kita akan senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelemahan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi ma nahyi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam suatu kumpulan Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ketika itu aku melihat bagaimana orang-orang yang kaya mereka menuju kepada Allah dengan pahala yang banyak, sedangkan kami merasa mempunyai pahala yang sedikit. Rasulullah menjawab, apa yang kalian tahu? Maka orang-orang para sahabat itu berkata, ketika kita melaksanakan sholat, orang kaya pun melaksanakan sholat. Ketika kita semua melaksanakan ibadah sahur, orang-orang kaya pun melaksanakan ibadah sahur. Tetapi ketika mereka orang-orang yang kaya bisa bersedekah, aku tidak bisa bersedekah, wahai Rasulullah, karena aku adalah orang-orang yang miskin. Maka Rasulullah menjawab di dalam kitab Suratul Nas ini dikatakan, sudahkah Allah, padahal sudah Allah Subhanahu wa taala memberikan modal bagimu. Tanpa telah diberikan tangan, hati, lisan. Gunakan segala sesuatu yang pemberian Allah itu untuk dijadikan sebagai ladang sedekah bagimu. Kalau engkau senantiasa tanganmu diberikan digunakan untuk sesuatu yang baik-baik, insya Allah juga akan berbuat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila lisanmu engkau gunakan untuk hal-hal yang baik-baik, maka insya Allah itu akan berbuat pahala sesuai dengan sedekah yang engkau rindukan. Iman Allah. Jadi sedekah itu tidak hanya bersifat dalam keadaan materi saja, tapi apapun yang kita laksanakan, ikhlas bila karena Allah Subhanahu wa taala akan berbuat sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita melaksanakan tahmid, takbir, tahlil, ketika kita melaksanakan ibadah salat dan setelah kita melaksanakan ibadah salat itu merupakan sunatan. Di dalam kitab Suratul Nas dikatakan seperti itu. Ikhwat iman rahimakumullah. Kenapa demikian? Rasulullah pernah mengungkapkan di dalam suatu hadis bahwa tubuh kita ini tulang-tulangnya jika kita potong satu persatu ada 360 potongan tulang. Dari mana Rasulullah tahu hal tersebut? Maka Allah yang memberitahunya yang Maha Tahu. Oleh karena itu kita berkesimpulan bahwa Rasulullah akan benar-benar nabi kita Muhammad SAW sebagai nabi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah Allah, dan 360 potongan tulang ini harus kita sedekahkan dengan cara bagaimana? Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu setiap kita setelah melaksanakan ibadah salat dengan membaca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Dan diakhiri dengan la ilaha illallah 100 kali. 100 kali. Dikali 500. Jadi 360 kita sudah bisa bersedekah dalam satu hari satu malam 500. Sudah ada satu hadirin. Ikhwan iman dan Allah. Oleh karena itu, mari
kita apabila setelah melaksanakan ibadah sholat, laksanakan zikir, wiridan, yaitu dengan kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, sampai diakhiri dengan kalimat La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang-orang yang demikian, orang-orang yang dapat memberikan sedekah kepada tulang-tulang kita, yang apabila dipotong satu persatu, apabila dibuka badan kita, kata Rasulullah itu ada 360 potongan tulang. Dari mana Rasulullah tahu? Allah yang memberitahu, yang Maha Tahu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang semakin hari semakin kuatkan keimanan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kita sekalian diberikan keberuntungan di dunia, keberuntungan kita di akhirat, diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah menuju jalan lurus, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.